Racikan Berita. Izin yang mulia, jangan begitu Pak. Cukup saja dengan saya pakai tunda. Kalau persoalan panggilan, Ini sudah melalui proses. ini sudah panggilan yang sudah dipanggil. Jadi tidak beralasan kalau baru dapat. Gitu loh. Kalau sudah disepakati ditunda ya sudah lah. Iya. Jadi gini, toh juga saudara juga udah lengkap. Ya, di sini ada. Yang masih ada ya belum lengkap. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum masuk ke fakta persidangan, kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat atau TA Mor PTR mau memberikan statement resmi terhadap keterangan dari saudara Wahyu Sakti Trenggono dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan. Katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar nelayan dari Banten. Cerdas. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Sampah. Menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Dan justru KKP selama ini ngapain aja? Kami sampai datang ke KKP, mau kompres saja, sempat mau diusir. Kami masa mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP, kok nggak boleh kompres di Kementerian KKP? Emangnya kita mancing? Kalau kita mancing, kompresnya mungkin di Ancol boleh lah begitu. Nah, yang ketiga, justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi ya perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas presiden atau otoritas yang lain? Atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi? Atas perintah Prabowo atau perintah Puan? Atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim? Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri. Dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara diremehkan. Yang kedua, kita masuk ke substansi persidangan. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara. Ternyata Erlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Erlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Erlangga Hartarto? Gratis. Nah, kalau mau tahu
bukti korupsi ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena orang-orang yang di kementerian tadi dibayar oleh pajak siapa? Pajak kita, rakyat. Kita membayar pajak negara itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Erlangga Hartarto. Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim. Orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Erlangga Hartarto tidak hadir sidang. Itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini kita baru tahu. Ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana. Ya. Baru aguan datang. Itu pun wakilnya. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum Tidak akan. sudah diangkat kasar. Tapi Dia kan takut. baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Kita sudah persoalkan alamat dia, apa perlu dipanggil ke alamat rumahnya? Ternyata orang lewat Agung Sedayu hari ini sampai begitu loh. Takut Loh, sama ini kuasa mama. hukumnya sendiri. Dia takut sama mama. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai steril dan objektif. Jadi nggak bisa kemudian berdalih, oh ini kan narasi di luar. Lo memang faktanya Aguan nggak datang, dan hari ini baru datang. Jadi siapapun baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa, betul betul. Dan karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang walaupun dengan kuasanya juga. Dan tadi kita tahu, oh alamat KTP-nya di situ. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya. Mau tahu Antoni Salim KTP-nya. Tadi kami sudah catat. Jadi sebenarnya Di mana alamatnya? lalu ada lagi. Tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan tidak datang, sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit. Ya kan? Kita minta gugat perbuatan melakukan, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami, bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini adalah gugatan seluruh rakyat. Memang di dalamnya ada FPPI ya, Forum Persatuan Purnawirawan Indonesia. Ada juga Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Ini ARM. Ada LTA. Ada Bang Edi Mulyadi ya, senior kita. Ada Bung Rizal Fadilah, penulis yang kita bangun pagi begitu buka Ada mata. Pak Medi. Yang dibuka HP di grup WA yang muncul tulisan oleh Rizal Fadilah. Nah, itu kondang banget itu orangnya. Oh, ya. Nah, jadi Bang Herman Kadir juga hadir dan yang lain hadir, nanti bisa menyampaikan. Intinya kita belum sampai ke tahap mediasi karena satu, Erlangga dianggap tetap tidak datang karena yang diutus dari kementerian, bukan kuasa hukum secara pribadi. Maka majelis hakim menunda. Berapa tundanya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, tanggal 3 Februari 2025. Kenapa? Karena tanggal 7 besok itu 27 itu tanggal merah begitu. Tapi nggak apa-apa, kita terus ya siap. Ya, siap. Racikan Berita